Ya gimana nggak kejadian kikuk-kikuk kalau begini caranya berdakwah? Nanti pulangnya kapan? Pulangnya nunggu dirabi sama Gus Ilham. Alah, alah, alah. Yang perempuan gatel banget ya. Mbak Lisa, Dalam sayang, dalam Gus. wah iki empane kok rodok kuwi to iki. Aduh, di mimbar pengajian ada dialog seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu video yang biasanya kalau kita kritik video semacam ini pasti langsung akan dituduh sebagai Wahabi. Tapi bodoh amat lah ya mau dituduh Wahabi atau mau dituduh apa, yang jelas kita menyuarakan bahwa tindakan seperti ini adalah sesuatu yang salah. Apalagi seorang yang dikenal sebagai pemuka agama melakukan hal seperti ini. Wah, ini kacau teman-teman ya. Coba kita lihat dulu ya videonya. Saya berani jamin 100% dai-dai yang dituduh Wahabi, orang-orang yang bermanhaj salaf ya, dituduh sebagai Wahabi garis keras atau apalah, cari satu pun di antara mereka tidak ada yang melakukan seperti ini. Dai-dainya nggak ada yang melakukan seperti ini. Nggak ada pemuka agama yang di manhaj salaf yang kalian teriak-teriakin Wahabi, terus foto-foto sama perempuan kayak begini. Deket banget nih fotonya, astagfirullahaladzim. Ya gimana nggak kejadian kikuk-kikuk kalau begini caranya berdakwah. Itu tadi namanya Gus Elham Yahya ya, dikenal di publik ya namanya Gus Elham Yahya. Tapi nama aslinya itu Gus Elham Yahya Lukman. Katanya dia adalah penceramah muda yang membumi dari Kediri, teman-teman ya. Nah, ini dia orangnya. Kalau kita baca di sini keterangannya, nama lengkapnya Muhammad Elham Yahya Lukman, namun masyarakat lebih mengenal dengan panggilan akrab Gus Elham. Lahir pada 8 Juli 2001 di Kecamatan Torakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oh, 2001 kelahirannya, masih muda ya. Ya sekitar umur 24 tahun gitulah ya. Masih muda ya, 24 tahun gitu ya. Ya semoga aja ada pihak atau keluarganya atau siapanya lah, gurunya yang mau mengingatkan ini orang, karena kalau kita lihat video-videonya di sosial media itu banyak banget dekat dengan ciwi-ciwi. Di sisi lain dia dikenal sebagai pendakwah, penceramah yang memberikan pesan-pesan agama keliling kemana-mana gitu ya. Siapapun orangnya kalau sudah dikenal sebagai pendakwah, memberikan pesan agama, itu harus hati-hati dalam bertindak, karena setiap apa yang dilakukan itu pasti akan dikaitkan dengan agama Islam. Kalau satu kali kejadian seperti itu ya kita mungkin masih bisa maklumi, mungkin pada saat itu situasinya nggak terkontrol ya, jamaah yang ciwi-ciwi lagi tegang tuh pengen deket-deket Gusnya. Tapi masalahnya kalau kita lihat di sosial media, kejadian seperti itu bukan satu kali, banyak sekali video-video yang memperlihatkan ya model-model gitulah dikerumuni ciwi-ciwi gitu. Coba kita lihat nih ya di TikTok, ketik aja di pencarian TikTok Gus Elham Yahya dikerumuni cewek. Nah ini dia, banyak banget nih video-videonya. Ya kalau videonya sebanyak ini artinya kan ada pembiaran di situ. Dan anehnya nggak ada yang nasehatin ya. Coba kita lihat videonya ya. Astagfirullahaladzim. Lihat lagi video lainnya.
Waduh. Aduh, aduh, aduh. Kayak kita lihat lagi ya, banyak nih yang lain nih video-videonya. Hah? Nyawer biduan? Ini gimana nih maksudnya? Terima kasih bos. Nyawer biduan terus salawatan sama biduan. Kenapa mesti ada adegan nyawer biduannya sih? Iya kan? Kenapa mesti ada adegan nyawer biduan tuh buat apa? Pesan apa yang mau disampaikan ke pengikut-pengikutnya gitu ya? Kalau kita lihat komentar-komentarnya banyak yang ketawa. Ada yang komentar, Gus pripun toh kok nyawer lah ya? Pripun niki kok nyawer? Terus ada yang komentar lagi, Konoha yang aneh-aneh aja ya Gus, boleh pergi macam-macam tempat. Ketawa semua orang. Ada juga yang bilang Walid. Walid nak Dewi boleh. Ya lanjut lagi kita lihat video lainnya karena ini banyak sekali teman-temannya. Ini apa nih? Nanti pulangnya kapan? Pulangnya nunggu dirabi sama Gus Ilham. Alah. Yang perempuan gatel banget ya. Angsal mau mboten? Mbak Lisa? Dalam sayang. Dalam Gus. Wah, iya. Empane kok rodok kuwi to nggih. Wis ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lindungilah. Aduh, di mimbar pengajian ada dialog seperti ini. Allahu Akbar. Yang rusak tuh citra agama Islam guys ya. Kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan. Nih lanjut lagi, ada fatwa tentang rokok. Katanya kalau ngerokok itu setiap satu hisapan bisa bernilai pahala. Orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Lho kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala nggih. Mulakno tirunan. Sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean boten. Sak hisapan ngene iki. Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Jadi kalau ngisap rokok nyebut nama Allah ya, Allahu gitu ya. Nah, itu berpahala katanya. Kacau. Yang paling berat itu ketika kita ngomong dalam beragama tapi tidak kembali pada referensi agama yang ada. Masalah khilaf rokok sih kita menghormati. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Itu it's fine lah, nggak apa-apa kita orang fikih ya. Tapi kalau membuat statement setiap ngerokok itu ada pahalanya, berarti Rasulullah, para sahabat dan termasuk saya juga yang tidak ngerokok, berarti saya kehilangan ada potensi pahala yang begitu besar di setiap sedotan rokok yang Anda sedot tadi itu. Berarti artinya saya kehilangan jumlah pahala yang begitu banyak ya. Berarti jenengan Masya Allah pahalanya banyak banget, saking banyaknya lebih banyak dari pahala saya, dan yang lebih keren lebih banyak dari para sahabat, dan yang lebih dahsyat lebih banyak daripada pahalanya baginda Rasul yang ketepatan kami semuanya tidak merokok. Kalau mau berpegang pada pendapat ulama yang memperbolehkan ngerokok karena nganggap itu makruh ya silahkan saja. Tapi kalau berfatwa bahwa ngerokok berpahala itu udah kelewat batas. Ya semoga ada pihak yang mau mengingatkan Gus itu tadi ya, karena kalau dibiarkan terus-terusan begitu ya akan merusak citra dakwah di Indonesia. Dan memang sepertinya di Indonesia ini dibutuhkan yang namanya sertifikasi ataupun standarisasi dai ya, agar tidak sembarangan orang yang mentang-mentang udah punya gelar Gus, mentang-mentang udah gelar Ustadz terus bisa buka pengajian sendiri gitu. Dengan adanya standarisasi ya dakwah di Indonesia lebih tertata, lebih terjaga dari penyimpangan-penyimpangan seperti di Malaysia kan. Di Malaysia itu ada standarisasi dai, jadi nggak semua ustadz boleh sembarangan buka pengajian. Terkhusus ustadz ataupun penceramah yang sudah punya sertifikasi, udah punya izin, baru boleh membuka pengajian sendiri. Makanya di Malaysia itu kan nggak ada pengajian dangdutan, nggak ada ustadz atau Gus nyawer biduan itu ya, pemuka agama nyawer biduan itu nggak ada. Kalau di Indonesia banyak banget yang model-model gitu ya, sholawat jingkrak. Ya itulah sebab karena tidak adanya pengawasan terhadap dunia dakwah. Kita ketemu lagi di video berikutnya.
subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.